A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar sahabat-saudaraku pada malam hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Dan apabila ada sahabat kita, saudara kita sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan mereka supaya Allah mengangkat penyakitnya, memulihkan kesehatannya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan kita mendoakan juga supaya mereka selalu bersabar atas ujian dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku, ada sebuah video yang ingin saya sajikan kepada sahabat-sahabatku, saudaraku, untuk kita jadikan sebagai narasumber, untuk kita pikirkan dan kita renungkan. Sesuai daripada nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, janganlah engkau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Jadi maksudnya kita tidak melihat orangnya, apakah dia ini Habib, apakah dia ini Buya, apakah dia Ustaz, apakah dia punya titel. Tidak kita perhatikan, tapi yang kita perhatikan adalah apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan. Itu yang kita menjadi bahan perhatian kita, untuk kita pikirkan dan kita renungkan. Kenapa kita berpegangan kepada nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kenapa kita berpegang teguh kepada nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Karena beliau adalah salah satu orang yang sudah Allah jamin masuk ke dalam surganya. Jadi kalau kita ini tidak ada jaminannya, ya kan? Kalau kita ini belum ada yang menjamin kita ini masuk neraka atau masuk ke surganya Allah, belum ada yang menjamin. Siapapun belum ada yang menjamin. Mau Buya kek, mau Habib kek, mau Ustadz kek, mau S1 dia, S2 dia, belum ada jaminan dia masuk surga. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sudah kita ketahui salah satu yang sudah Allah jamin masuk ke surganya Allah, ya, termasuk Bilal bin Rabah yang sudah Allah jamin masuk ke dalam surganya. Jadi yang kita contoh adalah yang sudah Allah jamin masuk surga. Nah, itu yang kita contoh, itu yang kita ikuti. Nah, yuk kita simak video berikut ini. Karena Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Allah mau menurunkan sesuatu di Semarang misalnya, kutub, ya Allah warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Terus saya yang nanggung. Lah misal Allah, ini sudah di umul kitab. Ya aku yang natai ya Allah. Makanya wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh yang masyhur terakhir kali itu, ahli sufi dunia sepakat beliau kutub zamannya, umurnya 100 lebih. Beliau di akhir hayat nggak bisa bicara, sudah sampai nyun sewu, sampai keluar apa air liurnya itu. Nah tisu ini yang gerebutan mau sak donya, tisu liurnya beliau. Barokah kutub. Semua sekarang wali seluruh dunia. Setelah sahabat-sahabatku, saudaraku menyaksikan video tersebut, yang kita jadikan sebagai narasumber untuk kita pikirkan, kita renungkan apa yang dia sampaikan. Nah, jadi beliau ini mengatakan bahwa apabila Allah akan menurunkan suatu musibah, suatu bencana, maka Allah harus minta izin dulu kepada wali kutub. Nah, Allah minta izin kepada wali kutub. Dalil mana yang dia pakai? Secara kita gunakan dalil akli, dalil akal, tak masuk di akal.
tak masuk di akal. Kalau kita gunakan dalil nakli, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, tak ada satu pun yang kita jumpai hal tersebut. Allah minta izin kepada wali kutub untuk menjatuhkan musibah atau bencana. Jadi wali kutub ini lebih tinggi derajatnya dari Allah. Nah, Nabi aja, Rasul aja, dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang berkata seperti itu, menyampaikan seperti itu. Cari hadisnya kalau ada. Nah, bagaimana menurut pikiran sahabat-sahabatku, saudaraku, orang yang merendahkan Allah, merendahkan Allah, meninggikan wali kutub, sehingga Allah perlu meminta izin ke wali kutub apabila menjatuhkan suatu musibah atau bencana. Berarti ini ajaran sesat dan menyesatkan. Dan ini sudah keluar dari agama Islam, sudah murtad orang ini. Kenapa seperti itu? Karena dia sudah merendahkan Allah. Karena dia sudah tidak percaya akan kuasa Allah. Sehingga dia lebih percaya kepada wali kutub. Nah, jadi ini sudah keluar dari agama Islam, sudah murtad, sudah tak percaya lagi. Sudah tak percaya lagi kepada Allah. Sehingga Allah perlu minta izin kepada wali kutub untuk menjatuhkan suatu musibah atau bencana. Berarti orang ini sudah murtad. Rukun iman yang pertama. Percaya kepada Allah. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun kalian berada, untuk selalu berpegang teguh kepada nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Janganlah engkau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Sampai beliau ini mengatakan, sufi sedunia sudah mengakui. Sufi yang mana? Dia tak jelaskan. Sufi yang mana sudah mengakui hal-hal seperti ini. Bahkan air liur membawa barokah. Mana ada air liur wali dijilat, diminum, membawa barokah. Jadi di sinilah sahabatku, Allah selalu menyampaikan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, pikirkan dan renungkanlah. Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak merenungkan? Kenapa Allah perintahkan seperti itu? Supaya kita tidak selamat dunia dan akhirat, dan mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diredoi Allah, bukan jalan yang disesatkan dan jalan yang dimurkai. Jadi jalan itu ada dua di agama Islam. Jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diredoi. Yang kedua, jalan yang sesat, jalan yang dimurkai Allah. Jadi ada dua jalan. Terserah sahabat-sahabatku memilih. Mengikuti siapa? Kalau kita ingat hadis Nabi, salah satu hadis Nabi, Nabi sudah berkata, Nabi sudah menyampaikan, hal yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita bukan Dajjal, tapi ulama su, ulama jahat, ulama hubud dunia. Dia tidak lagi menggunakan akalnya, tapi menggunakan ilmunya untuk mencari kedudukan di mata manusia. Yang kedua, dia mencari harta, kesenangan hidup di dunia, berselimut daripada agama Islam. Padahal dia mengajak supaya manusia ini cinta akan dunia. Manusia ini penuh dengan nafsu.
Jadi dia akan memihak kepada orang-orang yang menjanjikan dia kepada keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan dunia. Jadi dia menggunakan ilmunya, ilmu agamanya. Nah, disinilah kita harus menggunakan pikiran dan merenungkan. Nah, terserah sahabat-sahabatku mau memilih siapa. Karena Nabi sudah mengatakan, Nabi sudah menyampaikan, yang paling dikhawatirkan Nabi terhadap umatnya adalah ulama su daripada Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal memang sudah ditentukan untuk menyesatkan manusia, seperti iblis dan setan. Sementara ulama su, tidak ada dia diperintahkan untuk menyesatkan manusia. Tidak ada. Cuma dia sendiri yang ingin menyesatkan manusia. Nah, salah satunya seperti tadi. Nah, salah satunya seperti yang disampaikan Habib ini. Allah meminta izin kepada wali kutub untuk menjatuhkan suatu musibah atau bencana. Ini orang sudah murtad dari agama Islam. Itu menurut pendapat saya. Dan saya bertanggung jawab dunia akhirat. Alasannya saya mengatakan dia sudah murtad. Karena dia tidak lagi percaya akan kuasa Allah. Allah maha berkuasa. Allah tidak membutuhkan makhluknya untuk mengambil suatu keputusan. Allah tidak berhajat kepada makhluknya. Yang ada adalah makhluknya berhajat kepada Allah. Sebagai bahan perbandingan. Sebagai perumpamaan. Saya ambil contoh. Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo, meminta izin kepada menterinya mengambil suatu keputusan. Logika akal sehat. Menteri seperti yang kita ketahui adalah pembantu presiden. Mana mungkin presiden meminta persetujuan menteri untuk mengambil keputusan. Yang ada adalah menteri melaksanakan apa yang diputuskan oleh presiden sebagai kebijaksanaannya. Karena presiden adalah orang nomor satu pemegang kekuasaan di negara ini. Jadi menteri melaksanakan apa yang sudah presiden putuskan. Jadi logika akal sehat. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Hidup ini hanyalah permainan belaka. Hidup ini hanya sesaat. Antara azan dan koma. Antara azan dan koma. Jadi gunakanlah pikiran dan renungkanlah kemanakah diri sahabat-sahabatku, saudaraku, dan diriku akan dibawa. Mencari jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoi Allah, atau jalan yang disesatkan, jalan yang dimurkai. Pilih, gunakan pikiran, akal sehat, dan renungkanlah. Dan tak lupa, kepada sahabat-sahabatku, saudaraku, saya selalu mengingatkan, karena sebagai seorang penceramah, sebagai salah seorang pendakwah, hanya mengingatkan. Tak lebih dari itu, hanya mengingatkan. Masalah mau tidak, ya itu urusan masing-masing. Karena kubur itu disediakan untuk diri sendiri. Batu nisan itu tertulis atas nama diri sendiri. Maknanya, maksudnya, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, akan ditanggung diri sendiri, tidak ditanggung orang lain. Itulah maknanya. Kenapa kuburan itu untuk diri ditulis untuk nama diri sendiri? Mana ada di kuburan nisan itu yang dikubur si A, ditulis batu nisannya si B? Mana ada? Tidak ada itu. Yang dikubur si A, maka ditulis batu nisannya itu kuburan si A. Lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Meninggal tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kalau dilihat dari dia lahir sampai dia meninggal, lebih lama dia berada di kuburan daripada dia hidup di atas dunia ini. Pikirkan dan renungkan. Untuk itu, maka perbaikilah sholat. Perbaiki sholat.
Jangan sampai kita sudah tua nih, sholat kita masih sholatnya anak-anak. Tidak paham kenapa aku ini harus sholat. Kenapa aku diperintahkan sholat? Untuk apa aku ini sholat? Tidak paham. Mengetahui ya, paham enggak. Nah, yang kedua, perbanyak bersalawat kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, dengan harapan kita ini diakui bahwa kita ini termasuk umatnya Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, atau termasuk kaumnya. Karena Nabi itu akan mengenal umatnya itu dari dua. Yang satu dari bekas wudhu, yang kedua dari perbanyak salawat. Nah, akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.